Oke, saudara semua, kita bertemu lagi dalam kelas metode riset sosial berbasis Big Data. Untuk sesi ini kita akan berbicara tentang metode dan jenis riset Big Data media sosial. Tentunya analisis Big Data tidak jauh berbeda dengan metode-metode sosial yang lain. Yang pertama, kita semua bisa melakukan penelitian yang bersifat eksploratif. Karena Big Data itu adalah sebuah jenis penelitian yang bersifat baru sehingga kita bisa mengeksplor yang lebih jauh tentang berbagai isu tertentu. Misalnya di tahun 2018 saya mencoba untuk memprediksi pertarungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo berdasarkan Big Data. Dengan data-data yang ada di media sosial seperti Twitter, maka kita bisa memprediksi kemenangan salah satu kandidat presiden di tahun 2019 pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwa metode ini bersifat eksploratif karena sesuatu yang baru yang lainnya belum pernah melakukan. Kemudian yang jenis berikutnya adalah eksplanatif. Jadi penelitian-penelitian Big Data bisa juga kita menggunakan sebuah jenis penelitian yang bersifat eksplanatif yang menjelaskan berbagai variabel yang kita teliti. Banyak sekali variabel-variabel yang kita teliti, misalnya kita bisa meneliti menjelaskan tentang volume seberapa banyak orang yang terlibat membicarakan isu-isu tertentu, tentang misalnya tentang pemilihan presiden, itu adalah volumenya, variabel volume yang kita jelaskan. Kemudian top influencer, orang yang sangat berpengaruh di dalam pembicaraan isu tertentu, itu juga kita jelaskan. Itu menunjukkan bahwa analisis Big Data bisa dilakukan dengan pendekatan metode eksplanatif. Dan ini juga bisa kita lanjutkan dengan metode analisis yang bersifat deskriptif. Jadi kita menggambarkan variabel-variabel yang ada di dalam Big Data itu, ya mulai volume, jangkauan, top influencer, top tweet, kemudian cluster. Ini kita gambarkan secara panjang lebar di dalam penelitian dan ini merupakan karakteristik dari penelitian yang bersifat deskriptif. Kemudian kita juga bisa komparatif, ya membanding-bandingkan dengan berbagai isu. Misalnya saya ingin membandingkan bagaimana pembicaraan pengguna media sosial itu di berbagai platform media ketika membicarakan antara brand Gojek dengan Grab. Jadi kalau kita membandingkan apple to apple tentunya, bukan membandingkan dengan yang lain. Jadi kalau kita ingin membandingkan bagaimana pertarungan antara Grab dan Gojek di dalam media sosial, maka itu bersifat komparatif. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah metode yang luar biasa di dalam metode riset berbasis Big Data. Kemudian itu adalah yang kita sebutkan tadi, mulai dari eksploratif, eksplanatif, deskriptif, komparatif, itu ada di ranah metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif itu menjelaskan tentang semua variabel yang kita teliti dan kita tidak mencoba untuk melakukan hubungan antar variabel. Jadi sekali lagi metode kuantitatif yang bersifat eksploratif tadi, eksplanatif, deskriptif, komparatif hanya menjelaskan variabel-variabel yang kita teliti, ya tidak menguji hubungan antar variabel seperti di dalam metode-metode kuantitatif, terutama di metode survei. Jadi sekali lagi analisis Big Data memang mencoba menggambarkan variabel tetapi tidak menguji hubungan antar variabel. Kemudian yang berikutnya kita bisa kembangkan bahwa Big Data itu adalah kumpulan data. Kita bisa melakukan pendekatan kuantitatif, bisa juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif banyak ragam juga. Ada etnografi virtual, ada etnografi, ada framing, ada wacana. Jadi sekali lagi bahwa pendekatan-pendekatan etnografi, etnografi, framing, wacana pada saat sebelumnya itu berbasis pada wawancara. Tetapi dengan berkembangnya Big Data di media sosial, maka pendekatan etnografi virtual itu kita gunakan bersumber di dalam media sosial. Ini merupakan kehebatan di era digital saat ini. Jadi coba kita ke belakang bahwa etnografi virtual itu merupakan sebuah pendekatan yang diambil di dalam metode etnografi, ya, yang dikembangkan oleh seorang antropolog. Jadi kalau kita ingin melihat atau
menggambarkan tentang komunitas tertentu, ya misalnya suku Asmat yang ada di Papua, maka kita bisa meliti. Itu zaman etnografi ya di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Tetapi komunitas ini kita bawa di dalam komunitas online. Komunitas online. Ini adalah etnografi virtual. Jadi kita memahami komunitas tetapi di komunitas online atau komunitas yang ada di dunia digital. Tentunya tahapan-tahapan yang ada di dalam etnografi kita gunakan untuk menganalisis di dalam etnografi virtual. Kemudian apa etnografi? Nah ini etnografi hampir sama dengan etnografi, tetapi etnografi juga sama. Basicnya adalah etnografi, ya etnografi. Tetapi sekali lagi bahwa kalau etnografi semua tahapan harus bersifat online. Jadi tidak ada wawancara gitu ya secara tatap muka, tetapi etnografi itu menggunakan wawancara yang berbasis online. Misalnya melalui chatting, melalui telepon gitu ya, untuk mendukung penelitian. Tetapi kalau etnografi virtual, sekali lagi etnografi virtual itu mengadopsi metode etnografi, tetapi semua proses etnografi digunakan. Jadi kalau etnografi virtual harus wawancara dengan pengguna media sosial. Tetapi kalau etnografi tidak menggunakan wawancara secara tatap muka, tetapi menggunakan chatting yang ada di dunia online. Nah, itu adalah perbedaan etnografi virtual dan etnografi. Sekarang framing. Bagaimana framing itu dihubungkan dengan big data? Sekarang kita lihat framing di sebelumnya itu menggunakan teks-teks media cetak, kemudian media televisi, kemudian kita kalau di media cetak kita clipping gitu ya, kemudian kita analisis. Tetapi di saat ini di era big data itu semua data yang ada di dalam media sosial, pembicaraan media sosial itu kita unduh. Kemudian kita lihat bingkainya. Semua media saya pikir saat ini menggunakan platform media sosial. Sehingga analisis framing sangat-sangat bisa digunakan untuk era big data saat ini. Jadi kita melihat framing-framing yang ada dalam media sosial online itu dengan cara mengunduh data itu. Kemudian wacana juga begitu. Bagaimana kita melihat bahwa isu-isu tertentu itu diwacanakan dalam media sosial. Jadi sekali lagi kita balik ke belakang, ketika teman-teman mahasiswa, kemudian praktisi, dosen, itu ketika menggunakan analisis wacana selalu berbasis pada teks media cetak, media televisi. Di era sekarang bisa dikembangkan bahwa wacana menggunakan data-data yang ada di media sosial yang tadi kita sebut sebagai big data. Tapi sekali lagi bahwa big data mempunyai 3 karakter V ya tadi, volume, kemudian velocity, variety, dan itu tentunya akan mengganggu kita di dalam menggunakan metode kualitatif. Tapi sekali lagi dengan menggunakan software maka kita akan terbantu ya untuk mendapatkan data, menganalisis, dan tentunya pendekatan metode kualitatif yang berbasis big data mempunyai kemajuan yang luar biasa di bidang penelitian. Kita semua kita harus pahami bahwa kumpulan data di media sosial itu hanya merupakan sebuah data. Bagaimana cara memperlakukan data ini untuk penelitian tentunya tergantung pada seorang peneliti. Peneliti mau menggunakan pendekatan kuantitatif silakan, mau menggunakan pendekatan kualitatif silakan. Jadi big data bisa didekati dengan 2 pendekatan, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif ada eksplanatif, kemudian ada deskriptif, ada komparatif yang bisa Anda gunakan sewaktu-waktu untuk mengembangkan big data di bidang kuantitatif. Kemudian di metode kualitatif juga teman-teman mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengembangkan penelitian-penelitian berbasis big data yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian yang lain dengan mengembangkan bisa melakukan pendekatan etnografi virtual, etnografi, kemudian framing dan wacana. Sekali lagi data atau big data itu kumpulan data. Dan kita perlakukan seperti apa sangat tergantung pada peneliti. Silakan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Sekali lagi terima kasih saudara semua sudah bergabung bersama kami dan kita akan bertemu di kelas berikutnya.